seperti apa? Terkait dengan persiapan TPS 3R, jadi sebenarnya di Desa Dermasabo untuk penganggaran sudah dialokasikan, baik itu di desa dan juga bisa kita ambil nanti di BUMDes, karena kita memang ada pembiayaan di sana. Nah, cuma di Desa Dermasabo ini permasalahannya adalah lokasi lahan yang mana pada tahun 2020 sudah kami ajukan ke provinsi, tetapi mungkin terselip atau bagaimana kami tidak tahu karena saya melanjutkan. Ternyata datanya belum masuk ke provinsi. Nah, susahnya itu. Tetapi akhirnya mendapatkan informasi terbaru bahwa pengajuan tanah untuk provinsi sudah dapat diberikan dengan konsep kerjasama yang sekarang berbeda. Kalau dulu dari provinsi menyerahkan tanah ke desa, sekarang sifatnya kerjasama, hanya digunakan untuk TPS 3R, dan itu tempatnya sudah. Sedangkan untuk di Desa Dermasabo sendiri, selain penganggaran, kita sudah ada sarana penunjang beberapa. Mesin penyacah sampah sudah kita punya, itu CSR, kendaraan penunjangnya juga sudah ada. Nah, itu semua dari CSR PK3 gitu. Itu sudah kita siapkan, tinggal sekarang proses pembangunan TPS 3R. Belum kita memikirkan nanti manajemen strategi gimana. Nah, itu nanti kita pasti akan dibimbing oleh kabupaten. Gitu. Nah, terkait dengan masyarakat itu apakah ada edukasi tentang pemilahan sampah yang berbasis sumber nikah atau bagaimana? Pemilahan sampah akan kita lakukan karena bulan-bulan ini kita tidak bisa melakukan awalnya karena ya memang terkendala banyak hal. Salah satunya ya karena kita belum bisa berkumpul sepenuhnya, ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita laksanakan. Tapi 2022 itu wajib kita akan mensosialisasikan, membuat SKB. Kami sudah sepakat dengan Desa Adat membuat surat keputusan bersama terkait dengan pemilihan sampah di masing-masing rumah tersebut. Untuk bantuannya berapa? Bantuan dari kan ada rencana dibangun dari Pemkab itu. Nah, jadi tahun ini kita sudah masuk ke perankingan 5 besar untuk mendapatkan program reguler terkait dengan TPS 3R. Nah, informasi yang sementara yang kami dapatkan itu karena dari 5 besar itu akan di-ranking lagi. Nah, kami sudah sempat ke balai juga, ternyata Desa Dermasabo itu masuk ke ranking 3. Ranking 3 ini dikarenakan lahan tersebut belum jelas. Kalau desa lain seperti Kelan dan yang saya dapat masalah yang masuk ranking 1, 2 itu Kelan dan Cemagi atau Munggu, mereka sudah jelas lahannya untuk digunakan. Sedangkan kami pengajuan lahan itu sudah tahun 2020, tetapi tidak pernah ada kabar bagaimana sistemnya. Sedangkan Pak Gubernur sendiri sudah merespon bahwa tanah provinsi gunakan, tapi ya itu juga menjadi kendala bagi kami juga. Mungkin ada tidak match antara Pak Gubernur dengan jajarannya dan mungkin aturan perundang-undangannya mengatur terkait hal tersebut. Tapi yang jelas kita tahun 2020 sudah pengajuan dan kita punya dasar-dasarnya, punya surat-suratnya dan belum jelas gitu. Nah, di perankingan itu dari kegiatan TPS reguler itu kita masuk ranking 3. Kalau misalnya nanti dianggarkan cuma 1-2 saja, otomatis ya kita tidak dapat bantuan dari pemerintah. Itu otomatis ya kita berusaha menggunakan APBDes ataupun sumber dana yang ada di desa. Kayak memungkinkan, kalau tidak ya apa boleh buat gitu. Tapi program itu yang paling urgent tetap saya canangkan untuk TPS 3R. Niki lahan yang diajukan itu milik negara atau milik provinsi? Oh, milik provinsi. Lahan milik provinsi. Dengan luas berapa sih? Lahan yang kita ajukan untuk TPS 3R itu lahannya ada 28 are. Tetapi menurut informasi TPS 3R hanya membutuhkan sekitar 10 are. Jadi ya segitu yang akan kita manfaatkan. Dan mungkin sendiri ini memiliki pasar itu berapa banyak? Pasar ada satu. Oh, satu aja. Pasar adat itu? Ini ke pasar adat, betul. Itu dikelola oleh Desa Adat, bukan dinas. Oke. Tapi penanganan sampahnya pasti dengan berkolaborasi dengan dinas ya? Penanganan sampah untuk pasar itu masih dengan swasta. Itu menyangkut kesanggupan dari pengelola sampah itu, karena di pasar itu kan berbeda. Pasar itu BUMDes kita belum siap menangani pasar yang satu hari bisa 2 kali pengangkutan, karena armada kita masih terbatas, lebih fokusnya melayani masyarakat. Untuk pasar itu masih dihandle swasta, karena itu masalah kesiapan kita untuk menangani kasus atau sampah di pasar itu sendiri. Oke. Tadi Haji bercerita tentang memiliki pencacah sampah.
Penjelasan sampah itu hasilnya akan seperti apa Ji? Kan ada sampah residu juga di sana yang tidak Ya, bisa. residu tetap kita akan menjadi PR ya, karena untuk penyacahan residu sendiri itu hanya bisa dilakukan TPST. Untuk TPS 3R tentu saja kita hanya penyaca sampah antara sampah organik, anorganik, dan residunya tetap akan kita kirim. Nah, residu inilah yang memang program Kabupaten Bandung jelas bahwa untuk beberapa desa disiapkan lokasinya untuk penanganan residunya di mana. Anggap dalam Sabo mungkin misalnya di Mungitani dari mana itu Pak Bupati kemarin untuk di desa itu wajib TPS 3R-nya, bukan TPST-nya, karena untuk menyelesaikan kasus residu itu berbeda lagi gitu. Oke, nah sekarang saya mintakan sedikit soal apakah di sini ada bank sampah Ji? Kalau bisa dicoba diceritakan sedikit. Untuk di desa Damang Sabo sendiri sempat akan dialokasikan ke bank sampah, tetapi untuk bank sampah belum di tingkat desa, masih di tingkat komunitas perkumpulan dan sekarang akan digiatkan di tingkat lansia. Karena banyak faktor sekali kita untuk melakukan bank sampah ini, terutama ya kesiapan itu. Otomatis ini masih harus ditata karena BUMDes sendiri kita belum punya tempat itu, Pak. Seandainya kita punya bank sampah, kita juga tidak tahu kita harus menampung gimana sistemnya, bagaimana sistemnya. Ini yang kita masih harus pikirkan. Gitu. Harapannya nanti kepada Pemprov untuk pengajuan itu? Sepengetahuan saya sih Pemprov sudah mengizinkan, tapi saya belum jelas bagaimana teknis izin itu seperti apa, surat rekomendasi seperti apa, karena kami belum menerima surat sampai sekarang. SK-nya belum turun nih? Belum keluar SK-nya. Mungkin di provinsi masih menggodok bagaimana konsep kerjasamanya, gitu. Bagaimana konsep kerjasamanya, bagaimana proses penyerahannya. Ya dari kami ya kendalanya memang masih di sana. Karena kalau desa Damang Sabo sendiri untuk alokasi dana sudah ada, dananya apakah ada? Ada. Nah, untuk pribadi. Kemudian alat-alatnya sudah kita siapkan. Nah, syukur-syukur kemarin katanya ada program TA reguler, kita masuk 5 besar. Cuma berada di posisi 3 karena kasus lahan belum jelas. Nah, artinya semua hal ini berkaitan dengan non situasional di desa. Nah, itu artinya berkaitan dengan pemerintah sendiri. Nah, saya ya, mau nggak mau harus menunggu. Gitu. Terima kasih. Oke, siap.